Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ali Pratama dari Prodi D3 Teknik Mesin kelas 1A Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Berdirinya di sini, saya akan mempresentasikan kerja bangku. Selanjutnya, kita akan menjelaskan pengertian dari kerja bangku tersebut. Kerja bangku adalah pekerjaan kekas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan perbaikan dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan. Dengan mesin dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja kerja atau workbench. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan dari alat-alat kerja bangku tersebut. Yang pertama ada ragum. Terus ada bor, ada kikir ada 3, kikir kepeng, kikir segitiga, dan kikir bulat. Selanjutnya ada palu juga ada 2, palu karet dan palu besi. Selanjutnya ada penitik, ini pahat besi untuk mesin bubut ya. Terus penggaris siku. Dan yang terakhir ada gergaji besi. Ya, untuk kelebihan kerja bangku sendiri yaitu menghemat energi, dapat dilakukan di mana saja tanpa harus memikirkan sumber listrik atau infrastruktur lainnya. Terus dapat menjangkau posisi yang sulit. Lalu biaya pengerjaan yang murah, lebih ramah lingkungan. Untuk kelemahan kerja bangku juga ada, yaitu waktu pengerjaan lambat, kurang produktif, butuh sumber daya manusia yang terampil untuk menghasilkan produk yang bagus. Selanjutnya benda yang pertama yaitu ragum. Ragum ada juga yang menyebut dengan tanggem, satok, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut visor, merupakan alat utama pada kerja bangku yang berfungsi untuk memegang atau menjepit benda kerja ketika dikerjakan dalam proses kerja bangku. Setidaknya berdasarkan gerakannya ada 3 macam ragum, yaitu ragum biasa, ragum berputar, dan ragum universal. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakannya ragum. Pertama, kita untuk membuka rahang ragum yaitu memutar berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya kita ambil benda kerjanya. Untuk menjepit yaitu kita memutar dengan searah jarum jam. Setelah terjepit, kita akan melakukan kerja selanjutnya yaitu dengan mengikir atau memotong dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke benda yang kedua. Benda kedua ini ada kikir. Kikir merupakan sebuah alat perkakas tangan yang berfungsi untuk menghaluskan permukaan benda, mengikis atau meratakan benda kerja. Kikir memiliki banyak jenis. Dengan ini kikir kepeng, kikir bulat, dan kikir bentuk segitiga. Saya akan menjelaskan satu-satu dari kegunaan
ketiga ini. Kikir yang pertama ada kikir gepeng. Kikir gepeng ini untuk meratakan permukaan yang datar. Dan yang kedua kikir segitiga. Kikir segitiga bentuk segitiga ini biasanya digunakan untuk bagian siku ya, untuk bagian siku. Dan yang ketiga ada kikir bulat. Untuk kikir bulat ini biasa untuk meratakan bagian yang lengkungan atau cekung. Dan inilah penjelasan kikir. Kita masuk ke barang yang ketiga ya, yaitu palu atau hammer. Palu merupakan perkakas tangan yang digunakan untuk memukul benda keras yang terbuat dari baja dengan kedua ujungnya yang dikeraskan. Terdapat banyak jenis palu. Yang ada di sini cuma dua jenis, yaitu palu besi dan palu karet. Palu besi biasa digunakan untuk memukul benda yang keras seperti paku besi atau kayu. Dan yang kedua palu karet. Palu karet biasanya digunakan oleh para pertukangan atau tukang bangunan, yaitu biasa untuk memukul benda yang gampang pecah, semisal keramik, terus ya barang yang gampang pecah. Terus setelah dari benda palu, kita lanjutkan ke bor atau mata bor ya. Pengertian mata bor adalah alat yang digunakan untuk membuat lubang berbentuk bulat pada material seperti kayu, plastik, kaca, dinding, besi, logam, dan lain-lain. Fungsi mata bor ya. Fungsi mata bor ini khusus untuk membuat lubang. Ada banyak sekali jenis dan ukuran lubang yang dapat dibuat dengan mesin bor. Dan setiap jenisnya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan oleh masing-masing material dasar yang akan dilubangi. Mata bor yang terbuat dari baja karbon digunakan untuk bahan yang lunak seperti kayu, plastik, fiber, dan lainnya. Ya, ini benda yang saya pegang adalah penitik. Penitik adalah suatu alat yang digunakan untuk membuat tanda berupa titik pusat atau titik garis. Pembuatan titik pusat ini pada umumnya digunakan untuk mempermudah pekerjaan pengeboran. Dengan melakukan penitikan pada benda kerja yang akan dibor, maka mata bor tidak akan melesat atau menggeser dari sasaran. Penitik ini terbuat dari bahan baja yang memiliki ujung yang runcing dengan membentuk sekitar 60 derajat sampai 90 derajat. Selanjutnya yaitu benda pahat. Pahat merupakan perkakas tangan yang digunakan untuk menyayat sekaligus memahat benda dalam keadaan padat. Pahat tangan terdiri dari dua jenis, yaitu pahat tangan dan pahat bubut. Yang saya pegang ini pahat bubut.
Pahat bubut adalah satu alat potong yang sangat penting dan diperlukan dalam melakukan pembubutan. Dengan pahat bubut yang beraneka ragam, berbagai bentuk benda kerja dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pembubutan. Sebagai pengerjaan yang bisa dilakukan yaitu pembubutan permukaan atau facing, memperbesar diameter lubang, pahat ulir, pengerjaan rata, alur, tirus, dan chamber. Dan selanjutnya yaitu ada yang namanya penggaris siku. Penggaris siku L adalah alat ukur yang dirancang untuk membuat tanda persegi atau sudut pada suatu benda. Biasanya siku ukur tersedia dalam berbagai macam ukuran, tetapi secara umum yang sering dipakai terdiri dari dua model, yaitu siku ukur kecil dengan panjang 6 inci dan siku besar dengan panjang 12 inci. Berikutnya yaitu ke alat yang namanya gergaji. Gergaji adalah sebuah alat pekakas yang material dasarnya dari besi tipis dengan ujungnya berbentuk seperti gigi tajam, yang fungsinya untuk memotong maupun membelah kayu, logam, serta benda dengan material lainnya. Benda-benda seperti kayu, besi, pipa, dan triplek merupakan bahan yang sering dipotong menggunakan gergaji yang biasanya. Fungsi gergaji ini untuk memotong, tetapi juga bisa digunakan untuk membelah kayu. Bahkan di sisi lain, gergaji juga bisa digunakan untuk memotong bentuk-bentuk yang tidak beraturan. Fungsi dari gergaji jenis ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk memotong pipa, besi, semacam benda logam lainnya. Dari pipa baja yang kuat dan kuku agar hasilnya lurus dan kuat, bingkai yang dapat diatur seperti pipa baja yang oval. Bingkai ini dapat dipakai untuk macam-macam gergaji. Selanjutnya tangkai. Tangkai biasanya terbuat dari bahan yang logam lunak. Selanjutnya ini pasak. Pasak daun gergaji. Pasak ini dipasang pada kedua bingkainya. Dan mur kupu-kupu. Mur kupu-kupu digunakan untuk mengencangkan daun gergaji pada pemasangan mata gergaji. Perlu diperhatikan juga arah pemasangannya. Ya, selanjutnya kita praktekkan untuk memotong. Memotong ini ada paku. Paku kita potong ya. Pertama kita ditaruh di namanya ragum biar nggak usah dipegangin. Selanjutnya kita potong ya. Dan ini ada yang namanya mikrometer. Mikrometer berfungsi mengukur benda kerja pada bagian luar, bentuk kubus, persegi panjang, bujur sangkar, atau bulat.
mengukur benda kerja pada bagian dalam bentuk pipa bulat segi 4 dengan teliti atau dengan lebih teliti. Kita mengenal lebih dekat ya bagian-bagian mikrometer. Di sini ada skala utama, skala yang diam dengan nilai angka nominal, skala bag nilai tiap ruasnya yaitu 1 mili. Selanjutnya skala nonius, skala yang berputar ke kiri ke kanan mengikuti gerakan proses pengukuran dengan nilai angka desimal. Dan ada juga raket untuk mengontrol tekanan mikrometer saat menjepit benda kerja sampai berbunyi klik klik klik. Kita coba untuk mengukur benda kerja. Kita praktekkan. Kita kencangkan dulu. Lalu kita kencangkan. Nah, kita hitung. Di sini skala utamanya yaitu 9 dan skala noniusnya skala utama 9,50 dan skala noniusnya 0,45. Jadi jika ditambahkan 9,95. Berikutnya ada jangka sorong. Jangka sorong alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai seperti 1/100 mm. Fungsi jangka sorong sendiri mengukur benda kerja pada bagian luar, bentuk kubus, persegi panjang, bujur sangkar atau bulat. Berikutnya mengukur benda kerja pada bagian dalam, bentuk pipa bulat atau segi 4 dan lain-lain. Mengukur kedalaman lubang dan mengukur ketinggian benda yang bertingkat. Selanjutnya kita mengenal lebih dekat bagian-bagian dari jangka sorong. Bagian-bagian jangka sorong sendiri ini ada rahang atas tetap, rahang geser atas. Ini rahang bawah tetap, rahang bawah geser. Di sini juga ada skala inci, skala, dan yang ini yang panjang ini skala utama, di bawah ini skala nonius. Di sini juga ada ini yang semacam apa nih? Yang panjang kecil ini untuk mengukur kedalaman suatu benda. Selanjutnya kita akan mencoba mengukur suatu benda. Ini ada baut. Kita coba ukur ya. Kita rapatkan dan kencangkan, jepit. Di sini skala utama sama titik 0 segaris ya. Jadi hitungannya 5. Kita cari yang lurus itu, yang lurus 0 ya. Jadi ukurannya adalah 5 mili.
keterangan pengungkit jenis pertama, di mana titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Bagian ujung tang kombinasi yang bergerigi dapat digunakan untuk memotong, menjepit, ini memotong ya, menjepit dan mengupas kulit kabel. Bagian ujung tang kombinasi berfungsi dengan baik untuk menjepit benda-benda yang tidak aman untuk disentuh langsung, seperti instrumen listrik. Bagian setelah gerigi yang direnggangkan dapat untuk menahan paku atau skrup, dan jika perlu dapat digunakan untuk melonggarkan atau mengencangkan mur. Bagian tengah tang yang oval bergerigi bisa berfungsi sebagai pemutar atau penjepit benda kerja seperti mur, baut, dan lainnya. Ya, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya tentang materi kerja bangku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.